Kebenaran apa yang kalian beritakan? Pernah dengar itu? Coba aku bicara sedikit ya. Alkitab. Mau dengar lanjut nggak? Alkitab ya. Apa yang kalian beritakan? Enggak, sudah pernah aku dengar itu. Kemarin aku putar itu. Ada yang baru. Ada yang Ya. baru. Ada yang baru. Ada yang baru. Tadi Tahu. Coba matikan dulu apa mic-mu karena berdouble. Gantian kita sebentar aku. Oke. Jadi kawan-kawan semua ya, saya sudah menyaksikan kenapa RK mundur. Ternyata RK mundur itu diserang oleh herdernya Edis Tipu. Kenapa? Dia sudah jelas mengatakan bahwa dia hanya mempertahankan imannya dari serangan Edis Tipu, yakni mengatakan bahwa salib adalah rencana iblis. RK tidak setuju. Maka herdernya Edis Tipu menyerang RK membabi buta. Di situ RK merasa kok jadi kalian menyerang aku kan hanya mempertahankan imanku. Itu di videonya yang kemarin itu ya, yang baju putih itu dia, yang akhirnya PKPK katanya sama siapa itu ada itu ya. Nah, kalau yang saya lihat kawan-kawannya, herder-herder ini tidak, mereka sekarang kan mayoritas di antara orang Kristen. Maka karena mereka mayoritas, maka mereka angkuh, sombong dan mengintimidasi apologet di Indonesia yang minoritas sekarang ya. Minoritas sekarang apologet di Indonesia. Karena apologet di Indonesia tidak bisa sebebas orang si Edis berbicara. Nah, untuk melawan orang-orang Muslim dia nggak mampu. Orang herder-herdernya ini nggak mampu. Contoh masuk ke roomnya Sinandar pasti kalah suara mereka. Karena mayoritas lawan mayoritas, mereka masih minoritas. Masuk ke Uniriva juga dihajar mereka. Nah, mereka ini melampiaskan kekesalannya kepada yang lebih minoritas. Contoh, Pak Bom, saya, RK, si apa tadi, Oki, dan lain sebagainya. Nah, makanya saya bilang ada ini perubahan sikap tingkah laku. Bahwa ini sekarang sudah kesetanan. Siapa yang menyentuh nama si Edis Tipu, mereka akan membabi buta menyerang Edis Tipu. Menyerang orang yang menyebut nama Edis Tipu itu, baik dalam hal yang baik maupun hal yang buruk ya. Yang saya lihat begitu. Bahkan Paul Zong sendiri pun sudah jelas-jelas mengatakan Edis itu hanya dua penyakitnya. Kalau nggak goblok ya penipu. Hanya itu. Itu juga mereka serang, cuman di sana mereka takut karena Paul Zong mengancam, saya bisa mengembalikan Edis Tipu kan ya. Langsung diam semua herdernya. Jadi herdernya ini juga milih-milih lawan. Kalau lawan mayoritas sama mayoritas, mereka pasti kalah. Jadi yang mereka sasar siapa? Yang mereka anggap minoritas. Contoh, saya tadi malam sudah dapat ancaman ingin dibonoe, ya, dan dikirim foto, tapi di HP ini ya, bahwa saya mau dipetilin, di Montreal, ya. Jadi itu ngeri sekali ancamannya itu. Dan tadi sudah saya tunjukkan, ini belum bisa buka dari Oten buka kamera. Oten, dia mengaku dia Oten ya. Jadi gambarannya sekarang adalah mereka ini sudah panik ya, karena kebobrokan daripada junjungan mereka yakni Edis Tipu sudah kubongkar. Jadi aku ini kalau bisa mau dibungkam. Nah inilah sifat-sifat apa ini, kalau mereka sudah menjadi mayoritas mau dibungkam. Waktu si Edis minoritas tidak ada yang mengenal, yang masih unyu-unyu naik ke tempat saya. Siapa yang membela dia? Nggak ada kan. Tapi saya tidak pernah sejarahnya menekan si Edis Tipu ketika saya di puncak-puncak karir saya. Saya tidak pernah, malah saya dukung dia biar naik. Cuman jeleknya Edis Tipu, ketika dia sudah di puncak, dia mau mematikan karir orang-orang di Indonesia. Nah, ini yang kami nggak senang. Dan kemudian setahun dia berapologet dari Amerika, hujat aja terus isinya. Gak berani dia seperti yang dibilang Rifa. Berani bertanya, berani ditanya. Setiap ditanya tentang Bible, jawabnya entah apa-apa. Contoh yang paling jelas, waktu dia diskusi dengan Ucup PA. Dia bertanya, Ucup PA, ini sidang ilahi. Apa maksudnya ini? Katanya, datang dia. Ya ada Tuhan satu, ada Tuhan dua. Katanya. Apa-apa yang bilangnya. Tapi herdernya tidak ngerti tuh. Makanya aku bilang ini herder harus dikasih pelajaran dengan si di sini. Makanya aku melawan ya. Mungkin nanti tinggal aku yang melawan dia dari orang Kristen. Yang saya lawan Oten. Ini untung dulu dibuat istilah Oten. Sekarang Oten itu sudah dapat porsinya sendiri. Oten itu adalah pendukung Edis Tipu. Ya, kalau Kristen bukan pendukung Edis Tipu. Lanjut yang lain. Oke, jadi kesimpulannya dan saya mau ngasih hadiah lah sedikit, tapi nggak bisa.
Mungkin dulu kita pernah ribut, Pak Bom blok akun saya yang paling besar. Coba cek. Enggak ada, aku enggak blok. Mudah. Kok saya nggak bisa masuk loh. Aku cek dulu ya. Saya nggak bisa. Bentar ya. Yang berbagi itu akun satu lagi yang besar. Pengaturan. Saya cek. Udah cerita dulu. Ya, saya bilang ini sekarang ini terpecah-pecah di antara itu miris banget loh di itu. Malah Ya, aku nge-lag ya. Ini nge-lag. yang nge-lag. Iya, sorry ya kalau aku nge-lag. Aku buka cam dulu. Nge-lag nggak ya? Ini. Masih nge-lag ya? Plus cam aja nih. Enggak, kalau Ya, aku agak nge-lag tutup dikit. kelihatan. Gini. Plus cam aja nih. Oke. Nah, jadi aku juga berharap gini ya, sebenarnya permasalahan ini kalau aku lihat awal muasal dari permasalahan ini sampai orang Kristen dengan orang Kristen saling baku hantam juga, itu gara-gara si Kudus TV membawa soteriologi baru. Udah aku bilang, dia Unitarian menjelma jadi Trinitas karena spendernya orang-orang Tritunggal. Dia kan Unitarian, nggak mau mengakui kalau Yesus itu Yesus itu adalah homoousios dengan Bapa. Dia kan mengaku kalau Yesus itu punya Tuhan. Ada Tuhan satu, Tuhan dua. Nah, tapi dia tidak mau mengakui itu. Kalau diakui itu, ya orang-orang Tritunggal nggak mau lah kasih dia uang. Nah, dia berkali-kali diskusi dengan kami, dia akui kalau Yesus itu setara dengan Nabi Muhammad, yaitu adalah Tuhan. Makanya dia bilang kami menyembah Nabi Muhammad. Ya, karena taat kepada Nabi Muhammad sama dengan menyembah Nabi Muhammad, karena dia taatnya kepada Yesus sama seperti itu. Nah, kalau memang orang Kristen ya, kalau mau ini kusarankan ya, kalau kalian mau serius menanggapi, karena ini doktrin baru loh. Aku bertaruh dengan kalian buka jurnal ilmiah manapun, tidak akan pernah kalian temukan gereja manapun mengatakan bahwa penyalipan karya iblis. Secara doktrinal loh, secara akademis loh. Silakan kalian buka kalau nggak percaya. Nah, walaupun aku sepakat, kalau sepakat tentulah aku sebagai Islam sepakat kalau penyalipan karya iblis. Ini aku aja bertentangan loh ya. Aku dari sisi akademik, aku harus mengikuti mindset kalian sebagai Kristen, di mana di dalam karya ilmiah kalian tidak ada penyalipan itu karya iblis, tapi penyalipan karya Allah. Tapi sebagai orang Islam menjadi lawan kalian umat Kristen, pasti kukatakan penyalipan karya iblis. Anehnya, si Bilis TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya iblis disupport sama orang Kristen ini. Kan lucu kalian. Nah, kalian lawan itu Dr. Deki, Dr. Esra Soru, Pak Pendeta Budi Asali, kemudian Pak Dr. MYM. Kalian hilangkan kedoktorannya, lalu kalian bela si Kudus TV yang mengatakan bahwa penyalipan karya si Bilis. Sebenarnya kalian sedang menghina agama kalian sendiri. Nah, Debater turun dulu, sang debater bahasanya tadi kena. Turun dulu baru naik lagi. Sang debater kena ini. aku menunggu lagi debat seperti dulu. Teman-teman, sebentar. Teman-teman, kalau kita kena ban yang kedua kali, kita turun dulu baru kita naik lagi Rumkat ya. Iya. Tapi ini baru satu kali. Sebentar dulu. Aku mau tanya Bunda Mila. Bunda Mila, saya sudah cek nggak ada Bunda Mila di ban saya, nggak ada. Nggak ada. Bunda Mila pakai nama apa? Tidak ada yang diblokir di saya sini. Nggak ada. Pakai nama apa? Bunda Mila kan? Bunda Mila juga. Nggak ada nama Bunda Mila, nggak ada. Nomornya aja beda. Ya udah nggak apa-apa, saya masuk di tempat lain. Oke, lanjut. Ya. Nah, jadi aku menunggu kembali diskusi seperti dulu ya. Seperti dulu itu seperti apa? Kalau Pak Bom sama aku bertanya Pak Bom menjawab. Pak Bom tanya aku, kami menjawab. Jadi saling tanya jawab. Bukan saling dia aja yang nanya ya. Aku ingin menunggu diskusi yang seperti itu lagi. Biar aja kita baku hantam ketika berdebat ya. Kalau kalian menghujat ya, kalau kalian bicara sesuatu yang tidak ada datanya ya itu konsekuensi kalian. Karena ini delik umum. Siapapun berhak untuk melaporkan, termasuk aku pun dilaporkan. Tapi aku ingin kalian itu yang para apologet Kristen ini kembali seperti dulu. Debatnya itu betul-betul mau ditanya. Ini enggak buka komal orang Islam yang ditanyanya. Double walabu. Ya.
Yang ditanyainya orang Islam aja yang awam. Giliran ditanya balik sama kami nggak berani. Ya. Coba kalau memang berani si Kudis TV itu kayak gini aja deh. Ku tantang si Edis TV ya. Ku bayar dia 1 juta untuk diskusi sama aku 30 menit. Aku yang transfer dia sendiri pakai uangku 1 juta. Berani nggak dia mengangkat satu tema sama aku tentang definisi Tritunggal? Berani nggak? Makna Tritunggal secara alkitabiah dan secara akademik. Ku tantang. Berani nggak? Aku bayar dia 1 juta 30 menit. Begini Umi Rifa, kita ini kan apologetika. Jadi kalau fungsi kita berdebat dengan teman-teman muslim, jujur ya, saya dari dulu berdebat itu tidak ada untuk mengomunis, enggak. Saya itu untuk memperkuat iman Kristen, ya kan? Umi Rifa kan tahu saya cuma bertanya, nanti orang Islam untuk memperkuat umat Islam, Umi Rifa yang jelaskan tentang Islam. Nah, umat Islam di situ imannya semakin kuat karena Umi Rifa menjelaskan. Nah, Umi Rifa bertanya soal Alkitab, saya menjawab untuk memperkuat iman Kristen. Di situ fungsinya apologetika, bukan menyerang, menghujat orang. Kalau menyerang menghujat ya sudah, kena tangkap cepat-cepat. Bukan begitu cara berapa. Ya teman-teman yang di bawah ya, supaya kalian paham kenapa kita di sini berdiskusi, bukan kita bersenwaran, enggak. Kita berdiskusi itu profesional, ya, itu namanya diskusi. Kita berbeda iman, meskipun secara Islam, Kristen bilang, oh Islam menghujat. Nah, secara Kristen, oh Islam menghujat. Itu bukan kita mau begitu. Kita berdebat di sini profesional. Jadi, saya mempertahankan iman saya atas tuduhan-tuduhan dari apologet Islam. Saya bertahan dengan iman saya. Begitu pula juga saya menyerang Rifa, tapi menyerang secara data. Rifa menjawab mempertahankan imannya, netizen yang menilai. Bukan kalau menang. Kalau kita mau cari ribut-ributan, dua-dua masuk sel. Masuk sel gitu kita. Ya. Jadi, ya nggak usah kita ini. Di sini kita apologet ini kita kan yang di dalam negeri. Nah, jadi gitu. Silakan. Aku mau turun, cuma aku mau memastikan ya Pak Bom. Coba aku dibesarin dulu. Jadi gini, Nandar, clear ya. Jadi yang Nandar ini kan temannya RK. Aku mau nunjukkan. Yang saya mau tanya, sebentar. Gede. Oke. Yang saya mau tanya Nandar, nggak ada intinya, nggak ada apa laporan gitu nggak ada ya? Nggak ada. Ini RK ya. Ini tanggalnya sudah tanggalnya mana? Nih 17 kelihatan nggak? 17/11/2025. Yuk debat. Dia yang ngajak saya debat nih 17 November kemarin. Gas. Terus gua bilang, ayo gas, ntar malam 2 versus 2, aku sama Kores. Gua bilang jangan kabur. Ini waktu diskusi sama Kores tuh, tapi dianya nggak mau, pengennya 1 lawan 1 terakhir nih. Ini tanggal berapa ya? Ngajaknya tanggal 17 November. Jadi kalau ada yang bilang si RK dilaporkan, itu nggak ada, itu hoax. Yang jelas ini berkenaan dengan si edisi Dabutar. Gitu Pak Bum. Jadi saya ingin memastikan ya, nggak ada hubungannya dengan lapor-melapor dan nggak ada yang melaporkan si RK. Bahkan yang lebih jelas itu gua main PUBG Mobile sama si RK, ya. Dia ngomong sendiri, terus ketika selesai ngomong gua bilang, gua publish boleh apa enggak? Terserah. Ya sudah, karena dia bilangnya terserah, kecuali Nandar jangan ya. Terus gua bilang sama si RK, gini aja deh, si Rudi Yohanes Huta Galung aja naik ke komal gua tuh, dia curhat masalah si Edis. Lu juga begitulah, nanti naik ke komal gua, nanti gua fasilitasi lu untuk curhat. Jangan Nandar, bisa gua dibunuh katanya gitu. Makanya si RK nggak mau. Makanya gua bilang, ya sudah kalau gitu gua yang ngomong aja ya. Tapi ini boleh nggak? Terserah. Dia nggak ngelarang, dia juga nggak bilang ya udah gitu. Enggak, tapi terserah. Ya sudah, terserah kan. Terserah gua mau dipublish mau enggak. Itu Pak Bomo. Itu ya. Kalau nggak percaya, ini lu saran gua gini saran gua. Jadi ini tidak ada urusan masalah mau lapor-lapor, nggak ada ya? Tidak ada di situ ya? Tidak ada Pak Bombo. Dari mana itu? Berarti clear ya. Clear yang tuduhan ini teman-teman ya. Ini kita sini mau clear kan nih. Aku yang dilaporkan Yang kedua, Pak Bombo. Aku yang dilaporkan. Saran saya Nandar, kau bujuk RK lah, karena pendukung RK ini banyak sekali mengharapkan RK untuk berapologet. Jujur aja. Ya Umi Rifa juga ya. Bilang, Pak Bom, ada videonya itu, si RK itu hanya mau comeback kalau
misalnya dia serang sama Herder Edis, maka ada juga dari pihak Kristen yang dukung CRK. Itu aja permintaan dia, bukan dari saya. Permintaan dia kalau ada yang nyerang dia, tolong serang balik, itu aja. Jadi yang bisa mengembalikan dia teman-teman Kristen itu sendiri, bukan saya. Itu aja ya, aku mau turun dulu ya. Terima kasih Nanda. Ya, Oke. Ini lanjutkan. Salam toleransi. Ya. Oke. Ya aku Nanti juga. kapan kita debat di dalam kontak aja ya? Pak Bom, gini Silakan, aja silakan. Pak Bom ya. Kalau memang kita mau kembalikan lagi macam dulu ya, seperti dulu. Dulu kan enak sekali tuh, walaupun kita baku hantam, ya sudah lah. Namanya debat ya baku hantam lah, kita beda keyakinan kok, tapi baku hantamnya di ring debat. Ya, ring debat. Satu itu, yang kedua, seperti biasa. Kalau kalian mau bertanya, juga mau ditanya, jangan cuma bertanya aja kayak si kudis tipu. Itu loh. Pak Bom mau ditanya, si Wak Labu mau ditanya, si Erben mau ditanya. Selamat malam saudara-saudara. Haleluya. Selamat malam Pak Erben, selamat malam Pak Bom. Selamat malam. Jadi gini ya itu ya. Malam. Jadi ada room Islam yang hanya bahas Kristen. Ada room Kristen hanya bahas Islam. Jadi sama aja itu. Yang kita bahas si Jadi nggak usah kudis tipu. ribut-ribut. Eh, Iya nggak usah. Tenang dulu. Artinya biarkan aja Edis TV dengan stylenya, nggak usah kita ribut-ribut. Ya kalau Edis TV bertanya Islam nggak bisa menjawab, ya urusan Islamnya sendiri kan begitu. Saya juga masuk room Islam pertanyaan 10 menjawab bukan cuma 1 itu menit. masalahnya Erben. Kita Nah, lagi nggak bahas jadi itu. kalau orang Duh, mau tanya macet ke aku. Kristenan, datang aja ke room saya kalau saya buka, karena sekarang pun saya nggak mau bahas Islam. Tapi kalau mau ibaratnya mau bahas Islam, pergi ke Edis TV, ke Kiamat, CP, WK, atau Mata Pisau, pergi aja ke sana. Tapi kalau mau Kristen masuk aja ke room saya. Itu. Dengar Bang siapa Jadi kalau orang Muslim, dengarin dulu dong. Kalau orang Muslim nggak mau dibahas Edis TV, ajaran Islam, maka kalian pun jangan Itu bahas tak ajaran masalah Kristen. Erben, nggak ada kami Itu. mempermasalahkan. Iya, itu aja. Ini Jadi lagi, kalau masalah di aduh, situ menurut nggak saya tidak ada nyambung masalah. Erben ini. Ya, jadi Dia nggak mau diam ini. dinikmati Dia nggak mau saja. diam. Pak Erben, sebentar Pak Erben. Kita Bukan bicara itu. fokus malam ini tentang Fokusnya bukan itu. RK. Dia nggak ngerti. Gini loh Erben, Aku masalah tidak mengikuti Komal, kenapa rupanya RK, makanya Pak nggak Bom. nyambung. Ya, bentar dulu, aku tanya Pak Bom, kenapa rupanya si Nggak RK? nyambung. Kita mau tanya netizen ini RK ini kenapa undurkan diri? Makanya Umi Rifa dan Nandar ini kan kita tanya Gini apakah ada laporan? Pak Bom. Jadi kenapa orang maju dan mundur itu bicara visi. Jadi kalau visinya hanya setengah jalan ya mundur dia. Tapi kalau visinya seumur hidup maka angin badai pun dilalui. Jangan salahkan netizen, salahkanlah visi sendiri begitu. Makanya saya bilang dari dulu, jangan lebih besar nafsu daripada visi. Jangan lebih besar ego daripada visi. Visinya apa? Apologet. Apologet itu harus maju. Ada masalah hadapi dengan gentle. Itu aja. Masa mundur? Jangan mundur. Lagi sampai lari ke luar negeri, Erben tidak bagus itu ya. Betul, hadapi masalah, jangan lari ke luar negeri itu kencing-kencing. Beda ceritanya. Itu Ada manajer men, banyak kali cakap kau men. Kau juga kuliah letih juga kau men. Alah, bagian dari herder juga kau ternyata men. Takut kau ya. Kau takut kau men, banyak kali kayak kau. Ben, sudahlah Ben. Banyak kali kayak kau Ben. Takut kau diserang herder si Edis kan? Aduh, sekarang aku tanya kau Ben, Yesus Tuhan apa enggak Ben? Ben, Yesus Tuhan apa enggak? aneh juga kau kuliah. Dengarin ya. Coba Ben, Yesus Tuhan apa enggak? Apa arti kata Tuhan? Itu dulu. Sudah keracunan kau dengan siapa sih? Edis tipu. Aduh, menurut KBBI Tuhan itu pencipta langit dan bumi Ben. Ya sudah. Tuhan pencipta langit dan bumi. Enggak ada arti Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi apa ayo kita buka KBBI ayo. Itu dalam KBBI bahasa ya. Yunani Kyrios. Kyrios itu artinya penguasa. Loh, Tuhan itu bukan bahasa Yunani. Gimana sih kau nih?
Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kata Tuhan. Udahlah Ben, begini aja dua kita yuk, 1 lawan 1 kita kapan kita buat jadwal? Kau anak kecil bro, anak kecil. Kau yang anak kecil Ben. Aduh, lupa kau dulu balikan mengenai Yudas. Sebentar. Sekarang berdua aja kita, nggak usah ada orang sebanyak-banyak ini. Bukan, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya banyak kali kayak kau Ben. Adik-adik masih kau. Baru satu pertanyaan kau udah diam. Kata Tuhan bahasa Yunani-nya apa? Kok jadi bahasa Tuhan itu tidak bahasa Yunani? Baru satu pertanyaan. Makanya kau Ben pahami, Tuhan itu bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa apa? Pohon kali kau sejak kapan Tuhan bahasa Yunani? Nanti kita kena Ben. Sabar. Makanya Tuhan itu di KBBI dibunyikan apa? Ben turun dulu. Lahir Rudi, kita sudah ada peringatan satu kali. Gini, Lahir Rudi nanti kalau mau berdebat sama Pak Erben, nanti aja kalau Lahir Rudi. Teman-teman tolong ini follow sang debater nanti tanggal berapa? Kalian diskusi intern saja. Ini kita bicara tentang kenapa nggak bagus kita. Nanti aku sama si Erben, udah pernah aku bali-bali sama itu. Erben aja. Udah nggak apa-apa dah. Kita sini nggak usah ribut, nanti kita kena ban apa nggak usah. Gampang lah, nama berdebat internal sudah lah, gampang lah. Oke, jadi Gak usah. sedikit Pak Bom ya. Saya sedikit boleh? Ya boleh, sedikit. Ya. Baik, jadi begini Pak Bom. Saya simak tadi ini bahas Suara tentang nggak ada, RK. suara. Saya simak. Oke. Ini mau kita bahas tentang RK ya. Pertanyaan saya, berarti ini kan bagian daripada kekristenan. Ini orang-orang kenapa ikut campur? Itu loh. Ini kenapa tiba-tiba saya lihat ya. Ini pendapat saya ya. Ah ini urusan saya. Nggak usah. Ini urusan saya. Nggak usah atur saya di sini ya. Nggak usah atur saya. Kalian apologet ini. I'm alone but not lonely. Oke? Kalian nggak usah atur saya di sini. Nggak usah. Saya di sini teman-teman Muslim tanya karena pertanyaan WA banyak ke saya. Teman-teman bertanya sama saya, apakah RK itu ada laporan dari Muslim? Nah, ini saya minta kejujuran dari teman Muslim dan teman-teman Islam bilang tidak ada laporan satupun. Berarti ini masalah internal. Setuju ya? Ini sudah masalah internal. Jadi bukan dari orang Muslim yang menyerang RK. Sudah clear ini, oke? Kita pegang ini, saya ada punya rekaman. Jadi apabila terjadi masalah RK bukan dari pihak Muslim, oke? Sudah jelas. Jadi kalian jangan bikin kacau. Kalau nggak suka sama saya terserah kamu, ya. Saya sekarang sini saya sendiri. Jadi kita jangan ribut. Ini kita bicara masalah RK. Apakah kita mau cari tahu apakah RK ini diserang oleh teman Muslim atau bagaimana? Karena Rifa dan Nandar ini kan teman diskusi, ya. Teman diskusi. Supaya bagaimana? Supaya Rifa dan RK ini bujuk kembali RK. Karena saya sudah WA, RK nggak pernah jawab. Jadi maunya saya Rifa dan Nandar ini bujuk dia kembali untuk berapologet. Karena kita dari Kristen ini sangat kekurangan ya. Apologet sangat kurang sekali yang betul-betul apologet. Jadi gitu teman-teman, tolong jangan ribut di room saya. Saya kan kasih lihat tapi jangan ribut lah. Jangan framing, saya nggak mau kalian ribut-ribut. Jangan, saya nggak mau. Ibu siapa nih? Gen Kru turun sebentar dulu ya. Saya kasih yang Nandar. Gen Kru turun dulu deh, sebentar aja. Gen Kru turun dulu sebentar aja deh. Iya, jadi begini aja Pak Bom. Ternyata kau itu pendeta binatang kau tahu. Kau itu anjing penjilat kau. Iya, kau nggak perlu dihargai lagi binatang. Dulu kau bilang saya gurumu kan. Ketika kau menjilat sama Islam ini kau itu binatang ternyata. Saya ngomong Debat. Ini. Bagus ya. Biar ku ajar dulu. Bagus ya. Jangan kita kena pen. Aduh kalian ini. Teman-teman Muslim sudah lihat kan? Kita di sini mau cari. Ini bukan, mereka bukan apologet, hujaters. Kalian teman sudah lihat kan? Kau nggak ada ilmu di bawah saya. Kau guru Islamologi, kalau Alkitab. Kapan kita berdebat? Ayo, saya dan Rudy Yohanes kita bahas. Kubal balik kalian. Kasar sekali kalian itu. Parah. Tidak pernah orang Islam bilang, pernah Umi Rifa bicara begitu sama saya? Enggak lah. Saya tanya dulu. Enggak pernah. Pernah ya Nanda serang saya begitu? Kan Pak Bom, tanya si Wak Labu nih, kata-kataku paling kasar sama dia apa? Wak Labu. Dan itu pun dia udah ngamuk sekali. Pernah aku bilang Wak Labi, ngamuk kali dia. Mana pernah aku bilang yang lain-lain? Wak Labi aku bilang. Wak Labu makan babi waktu itu. Itu yang parahnya lo, kata-kataku lo. Mana pernah aku bilang dia B2, binatang. Parah ini kata-kata kalian ini kasar nih. Kalian ini kasar sekali. Ini bukan contoh ini parah ini.
Waduh, parah nih kalian ini. Pak Bom Bom, ini saran Ya aku nanti Pak Bom Bom. netizen yang menilai ya. Pak Bom Bom. Netizen Bilang yang menilai herder ya. itu di dalam nama Aegis itu iblis bersemayam. Asal disebut nama dia, banyak orang kerasukan setan. Contohnya Erben tadi mengaku-ngaku dia penyebar virus. Enggak juga, begitu disebut Aegis, dia kemasukan setan. Ini satu pengalaman baru bagi kita ya. Wah, kenapa ini? Kena deh. Enggak, masih ada, Wak Labu masih ada. Teman-teman sabar. Rifa nanti kita naik ulang. Ya. Saya rungkat dulu Iya, ya. oke. Karena udah pelanggaran tadi. Oke. Kita rungkat dulu. Siap. Ya, itu akun saya kena. Iya. Nah, benar nanti. Iya.